Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ada di pantai. Wah, indah sekali ya. Cuacanya panas. Begitu indahnya ciptaan Tuhan. Terlebih lagi, kita lebih indah. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Kita akan memulai kebaktian rumah tangga kita pada hari ini, pada hari Kamis 13 Agustus 2020. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama dan kedua. Jemaat, marilah kita berdoa untuk memulai kebaktian rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang ada di sorga, bahwa kami saat ini Tuhan berkumpul untuk kebaktian rumah tangga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sekeluarga. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Roh Kudus supaya firman ini mengubahkan kehidupan kami untuk kami bertumbuh menjadi serupa dengan diri-Mu sendiri. Kami berdoa supaya firman ini Tuhan membangun manusia rohani kami, membangun iman kami Tuhan, menguatkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang kita diciptakan dengan gambar Tuhan. Jadi, pandangan kita sendiri tentang diri kita dipengaruhi oleh banyak hal. Bagaimana caranya kita mempunyai pandangan yang benar? Tentu, kita harus membaca Alkitab, di mana kita akan mengetahui pandangan Tuhan mengenai diri kita. Tuhan yang menciptakan kita, jadi Dia yang tepat untuk menilai kita. Gambar diri yang benar adalah memandang dan menilai diri sendiri sama dengan Tuhan menilai kita. Yang pertama, kita diciptakan dengan gambar Tuhan. Tadi kita baca di Kejadian 1 ayat 27. Dituliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, kita, manusia, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Misalnya, kita punya peta Indonesia. Peta itu adalah gambaran dari Indonesia. Di peta itu kita bisa melihat secara keseluruhan Indonesia. Tetapi, peta itu bukanlah Indonesia. Jika Indonesia yang sesungguhnya, tanahnya itu ada emasnya. Kalau peta, kita gali, akan robek. Jadi, kalau manusia itu adalah gambar Allah, melalui manusia yang semula, yang sebelum jatuh di dalam dosa, yang digambarkan dari Allah tentu bukan fisik, tetapi kepribadiannya. Seperti peta Indonesia menggambarkan Indonesia, demikianlah kita juga menggambarkan Allah sendiri. Kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang maha hadir, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang agung. Tetapi, manusia itu mewakili sifat-sifat karakter temperamen dari Tuhan yang tidak kelihatan. Kita, manusia, mewakili Tuhan di bumi, diciptakan untuk berkuasa di bumi. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, dan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup roh Tuhan ke dalam manusia. Kita baca di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu sebabnya semua tumbuhan dan hewan memiliki jiwa dan nyawa tetapi tidak memiliki roh. Hanya manusia yang punya. Dengan roh inilah manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Roh inilah yang mempunyai kemuliaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Roh manusia dengan roh Tuhan akan berkomunikasi dan memiliki suatu relasi. Manusia kita diciptakan sebagai wakil Allah di bumi dan untuk memiliki hubungan yang kekal dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk berkuasa atas burung di udara, atas binatang melata, dan atas ikan-ikan di bawah laut. Jika manusia mati, maka roh manusia akan kembali ke surga untuk bertemu kembali dengan roh Tuhan. Dan yang kedua, gambar Tuhan itu rusak karena dosa. Jadi setelah manusia berdosa, maka manusia tidak lagi mencerminkan gambar Tuhan yang sempurna. Gambar Tuhan dalam diri manusia sudah memudar. Sama seperti baju putih, kalau dipakai sepertinya baru, tetapi lama-lama dipakai menjadi pudar. Demikianlah manusia yang berdosa itu menjadi pudar. Gambar Tuhan dalam diri manusia itu menjadi pudar. Walaupun gambar itu masih ada, tapi gambarnya sudah rusak. Sebab itu Alkitab mencatat di Kejadian 5 ayat 3. Kita baca ya Bapak Ibu. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Adam diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Setelah Adam berdosa, Adam punya anak. Dan anak tersebut bukannya menurut gambar Tuhan, tapi menurut gambar diri Adam. Jadi, manusia yang berdosa yang memiliki gambar yang rusak, kemudian punya anak, tentu gambarnya rusak juga kan? Sama seperti pepatah mengatakan like father like son.
Jadi gambar diri Bapak rusak, tentu gambar diri anaknya rusak. Nah, dosa inilah yang paling merusak gambar diri seseorang. Begitu panah dosa masuk, selanjutnya iblis menuduh, dan terus menuduh. Sekalipun kita sudah minta ampun, iblis terus menggunakan dosa masa lalu, kesalahan masa lalu, dan menghancurkan gambar diri kita dengan berkata, "Hei, kamu orang berdosa, kamu orang cemar, kamu orang najis, kamu orang gak layak, kamu gak berguna." Dengan tuduhan-tuduhan ini, kita menjadi minder, tidak berani datang kepada Tuhan, merasa hina dan merasa jauh sekali dengan Tuhan, dan kita kehilangan otoritas. Dan apakah yang terjadi setelah itu? Yang ketiga, kita akan melihat bahwa kita dipulihkan oleh pengampunan. Dituliskan di Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dituliskan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Jadi sebuah dosa jika belum pernah diakui dan kita ingat dosa tersebut, itu Roh Kudus yang ingetin kita. Dan itu memang pekerjaannya. Pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, supaya dengan demikian kita bertobat dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena memang benar bahwa kalau kita berdosa, kita minta ampun. Kalau kita dituduh dan dituduh, itu adalah suara iblis, suara roh penuduh atas hidup kita. Jadi iblis itu sering menggunakan dosa yang pernah kita lakukan untuk menghancurkan gambar diri kita. Tetapi Tuhan Yesus memulihkan kita melalui penebusan dan pengampunan dosa. Karena itu, kalau kita ingat akan dosa-dosa kita minta ampun sama Tuhan. Supaya roh itu tidak mendakwa kita siang dan malam. Kita harus berkata sama diri kita setelah kita mengaku dosa dan kita dituduh, "Aku sudah diampuni, aku sudah dikuduskan, aku milik Tuhan. Aku umat kepunyaannya, aku gambarnya." Jadi setelah kita mengaku dosa, kita beriman juga sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, tetapi salib Kristus, darah Yesus, memulihkan kembali hubungan tersebut, dan orang-orang yang dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, juga dipulihkan gambar dirinya. Karena Tuhan itulah sumber gambar diri yang benar. Gambar diri manusia yang asli, yang sesungguhnya adalah gambar diri Tuhan. Jadi kita perlu melihat gambar Tuhan, dan kita memandang diri kita melalui Tuhan, melalui bagaimana Tuhan memandang diri kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 dituliskan, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah." Ayat 20, "Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu." Ayat 21, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah." Jadi, perbaharuilah terus-menerus pikiran kita dengan pengertian ini. Baca berulang-ulang firman Tuhan yang tadi telah dibagikan, dan Roh Kudus akan terus memberikan pengertian tambahan, membuat firman itu hidup dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat adalah kita terus-menerus diperbaharui. Sebagai orang yang sudah dipilih,
Maka Tuhan telah menentukan kita sejak dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita baca dari Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan Yesus anaknya merupakan gambaran dari Tuhan yang sempurna. Kalau kita manusia menjadi serupa dengan Yesus, itu berarti kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Inilah yang disebut proses pemulihan gambar diri. Bagaimana proses pemulihan gambar diri tersebut? Kita yang sudah bertobat dan menerima Yesus, kita telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dari Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca ya, Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dari ayat ini kita tahu bahwa proses pemulihan gambar diri itu sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan adalah proses yang berjalan terus-menerus. Kita adalah manusia baru, tapi kita juga hari lepas hari terus-menerus diperbaharui. Bapak Ibu, selamat berjuang untuk terus-menerus diperbaharui hari lepas hari untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu berdoa dalam hati, mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, terima kasih Tuhan bahwa kami diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan supaya kami memandang diri kami seperti Allah memandang kami. Kami begitu berharga dan mulia di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mencintai kami Tuhan. Dan bahwa Tuhan telah menciptakan kami seturut gambar-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, keluarga kami terus diberikan kesehatan, diberikan berkat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pekerjaan Tuhan. Apapun yang keluarga kami kerjakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, usaha, baik juga yang ibu rumah tangga, kami mengerjakan hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang bersekolah, Tuhan yang menuntun mereka, memberikan hikmat dalam masa-masa pendidikan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang memerlukan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun mereka dalam mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau yang membimbing, Engkau yang membuka jalan di dalam mencari pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang kesulitan ekonomi. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang menolong melalui keluarga, melalui teman-teman Tuhan. Mari Engkau yang menjadi jawaban doa Tuhan untuk jemaat yang sedang berkesusahan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa supaya yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, boleh Tuhan kuatkan, boleh Tuhan pulihkan oleh karena Engkaulah Allah Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat yang sakit disembuhkan. Mari Engkau yang menjamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan mempertemukan anak-anak-Mu dengan pasangan hidup yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan. Mari Tuhan bawa anak-anak-Mu untuk percaya kepadamu, terus percaya dan mengimani dan terus berharap bahwa Tuhan yang akan menjawab kerinduan sesuai dengan waktu-Mu. Kami percaya Tuhan
bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu-Mu dan sesuai dengan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Marilah kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama dan kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergebar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas ke sehari, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal dan tercurah atas kita semua dan di setiap rumah tangga kita masing-masing, mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.